Assalamualaikum semuanya, thank you buat kalian sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas untuk yang kedua kalinya tentang krim clean skin. Karena kemarin banyak banget yang nanyain aku di DM Instagram, banyak banget yang nanyain kayak gini, Kak, krim clean skin ini sebenarnya aman gak sih? Dan krim clean skin ini sebenarnya original gak sih? Gitu. Karena banyak banget yang nanya seperti itu, aku bakalan ngebahas lagi krim clean skin ini untuk yang part 2-nya. Nah, jadi aku nggak hanya ngebahas krim clean skin ini, melainkan aku juga bakalan netesin no nikit ini di krim clean skin ini. Jadi kalau misalkan krim clean skin ini mengandung hidrokinon, berarti warnanya bakalan warna hitam. Jadi buat kalian penasaran, tetap stay tune terus di video aku. Dan gak cuma itu aja, aku bakalan ngasih tahu poin-poin penting yang harus kita ketahui bahwa krim itu berbahaya. Jadi di sini aku udah merangkum beberapa Jadi aku udah nulis beberapa ciri-ciri krim yang bermerkuri atau krim yang berbahaya. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa di subscribe di channel aku, di like videonya, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa berkomentar positif tentang video ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, jadi sebelum aku ngebahas krim clean skin ini, sebelum aku menetesin no nikit ke krim clean skin ini, aku bakalan ngasih tahu dulu ke kalian semua ciri-ciri krim berbahaya. Jadi di sini aku punya 7 poin yang harus kalian ketahui bahwa krim itu berbahaya. Jadi kalau misalkan kalian punya skincare, punya ciri-ciri yang udah aku jelasin ini, berarti skincare kalian itu nggak aman gitu ya. Meskipun di sini aku nggak bakalan ngeklaim bahwa krim clean skin ini bermerkuri, berbahaya, terus banyak kandungan merkurinya. Aku nggak mau ngeklaim seperti itu karena di sini aku nggak punya hasil labnya langsung. Jadi aku tuh cuman ngejelasin kayak apa krim yang berbahaya, terus juga nanti aku bakalan netesin no nikit ke krim clean skinnya. Jadi poin yang pertama adalah kita bahas dari packagingnya dulu. Nah, kalau misalkan kita punya krim atau skincare, packagingnya itu polosan, nggak ada ingredientsnya, nggak ada expirednya, dan nggak ada nomor BPOM-nya, itu jelas-jelas krim yang bahaya. Dan poin yang kedua adalah krim yang kalian pakai atau skincare yang kalian pakai itu nggak ada nomor BPOM-nya. Kalau misalkan krim kalian ada nomor BPOM-nya, kalian bisa cek di link di description box. Aku bakal ngasih tahu, kalian silahkan cek nomor BPOM skincare kalian di situ. Kalau misalkan skincare kalian emang ada nomor BPOM-nya, sudah terdaftar, di situ bakalan keluar nama skincare yang kalian pakai. Dan yang nomor 3 adalah warna mencolok. Nah, kalau misalkan kalian punya skincare yang warnanya mencolok seperti ini, aku bakal ngasih tahu di sini gambarnya. Ini cuman ilustrasi atau gambar downloadan di mbah Google ya. Nah, kalau misalkan kalian punya krim yang warnanya mencolok kayak gitu, berarti itu emang real adalah krim yang bermerkuri. Poin yang keempat adalah tekstur dari skincare kalian atau krim kalian itu lengket dan gak nyaman di saat kalian aplikasikan ke kulit kalian. Di awal-awal aku nge-YouTube, aku tuh pernah nemuin krim yang lengket seperti ini. Jadi kayak elastis banget, panjang banget gitu pas aku ambil si krimnya, jadi kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian olesin ke wajah kalian, itu nggak cepat meresap, kayak yang pokoknya nggak cepat meresap banget. Jadi itu adalah krim yang bermerkuri juga. Poin yang keenam adalah awal-awal kalian pakai si krimnya itu benar-benar nggak ada timbul jerawat sama sekali. Jadi kalau misalkan kita pakai krim merkuri, itu bakalan kulit kita tuh ditahan untuk keluar jerawat. Nah, kalau misalkan kita berhenti dari krim merkuri itu, wajah kita bakalan breakout dan jerawat yang awalnya cuma 5 di wajah kita itu bisa jadi puluhan atau lebih banyak daripada sebelumnya. Untuk poin yang terakhir adalah mengandung merkuri. Nah, jadi kita itu bakalan susah ngebedain krim yang mengandung merkuri atau tidak. Karena di sini kita nggak bakalan tahu itu ada merkurinya atau enggak gitu. Cuman di sini aku bakalan ngasih tahu 2 merkuri yang biasanya dipakai di krim atau skincare yang bermerkuri atau skincare yang abal-abal lebih tepatnya. Jadi yang pertama adalah ada kandungan hidrokinonnya, yang kedua adalah ada kandungan steroidnya. Nah, untuk kandungan hidrokinonnya sendiri kita bisa pakai no nikit ini untuk melihat apakah di dalam itu ada kandungan hidrokinonnya. Nanti bakalan dikasih tahu cara-caranya juga di kemasan no nikitnya ini. Jadi yang kedua adalah mengandung steroid. Nah, kalau misalkan krim kita mengandung steroid, kita kan nggak bakalan tahu tuh di dalamnya ada steroid atau enggak. Nah, jadi di sini aku ngerangkum 3 poin penting kalau misalkan krim itu ada steroidnya. Jadi rambut halus yang awalnya kalian nggak punya rambut halus atau kayak semacam kumis-kumis di bagian sini, awalnya kalian nggak punya itu, dan kalau misalkan kalian pakai krim itu ada rambut halusnya, berarti itu mengandung steroid. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah warna kulit putih beda dengan warna aslinya. Jadi kalau misalkan kita pakai krim yang bermerkuri, terus kita kita pakai dalam jangka panjang, itu bakalan beda warna kulit kita dari aslinya. Bukan mencerahkan tapi memutihkan. Kalau misalkan kayak gini, kita kayak gini, ini putih, bukan cerah ya, ini putih dan yang ini hitam.
gitu. Jadi kayak beda banget warnanya sama warna kulit asli kalian. Dan yang ketiga adalah kulit kita itu terasa tipis atau kulit kita tuh kayak ada keluar uret-uret halus warna kemerahan gitu. Jadi kalau misalkan krim kalian mengandung steroidnya, pasti akan terjadi salah satu di ketiga yang tadi udah aku jelasin. Jadi untuk lebih jelasnya kalian mengetahui skincare kalian ada merkuri atau enggaknya, aman atau enggaknya, kalian bisa langsung cek sendiri di lab. Cuman ya aku nggak tahu sih berapa budgetnya kalau misalkan kita ngecek skincare kita di lab aman atau enggak, mengandung merkuri atau enggak. Oke, lanjut. Di sini aku bakalan ngebahas krim clean skin ini ya. Nah, jadi di sini aku bakalan ngaduk krim clean skin ini sama sama Nonikit. Nah, jadi aku udah buka krim clean skinnya. Jadi yang ini yang siang, yang warna kuning, yang warna putih kan. Isinya yang warna putih, terus ini yang kuning. Jadi aku bakalan pindahin krimnya ke sini dan aku bakalan netesin si Nonikitnya. Bentar aku buka dulu ya. Dan ini adalah Nonikitnya, cairan Nonikitnya. Terus ini adalah deret warna pengukur kandungan hidrokinon yang ada di setiap krim yang kita pakai. Tuh. Ya, ini adalah hasilnya. Terus kita coba ukur sama pengukur warna kandungan kalau misalkan krim ini ada hidrokinonnya. Tuh, kalian bisa kasih kesimpulan sendiri tentang krim clean skin ini. Jadi gimana menurut kalian? Ini sudah jelas ya ada kandungan hidrokinonnya karena aku udah udah netesin cairan Nonikitnya ini ke krim clean skinnya. Jadi buat kalian yang nanya, Kak ini aman atau enggak sih, jelas-jelas ini nggak aman ya, soalnya hidrokinon ini juga salah satu merkuri. Jadi gimana menurut kalian? Kalian punya nggak sih krim yang ciri-cirinya sama dengan 7 poin yang udah aku kasih tahu tadi itu? Jadi kalau misalkan kalian pakai skincare saat ini cirinya sama yang tadi udah aku jelasin, yang tadi 7 poin itu, jadi mendingan kalian stop aja, mendingan kalian cari yang aman, soalnya krim yang bermerkuri itu nggak mungkin langsung berefek negatif ke kulit kita. Biasanya krim yang bermerkuri itu bakalan berefek negatif ke kulit kita setelah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, mungkin 2 tahun sih nggak mungkin ya. Kalau misalkan kulit kita masih remaja nggak mungkin, biasanya masih nimbun-nimbun gitu. Efek negatifnya biasanya setelah puluhan tahun, mungkin belasan tahun mungkin. Jadi yang kemarin udah nanya aku di DM Instagram, krim clean skin ini aman atau enggak? Jadi karena hidrokinon ini adalah merkuri, ya berarti aku cuma menerka-nerka sih sebenarnya ya. Ya berarti ini adalah krim yang mengandung hidrokinon, salah satu dari 6 merkuri gitu ya. Oke, semoga videoku ini bermanfaat buat kalian semua yang saat ini lagi mencari skincare yang aman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.